Saya mau tanya Bu ya, hukumnya sholat pakai pakaian kerja kotor, beroli tapi tidak najis. Assalamualaikum. Baik, termasuk fikih yang pertanyaannya bagaimana sholat dalam keadaan baju beroli, berlumpur, berdaki. Ketahuilah, kita harus mempermudah urusan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat hukumannya besar di hadapan Allah, neraka. Tapi kami yakin bahwa ada hamba-hamba Allah yang tidak sholat itu bukan karena dia ingin masuk neraka. Tapi banyak di antara mereka yang tidak sholat itu karena tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Maka kalau ada orang tidak bisa sholat, bukan yang salah dia, yang salah ustadznya, mempersulit urusan sholat. Ini selalu kami hadirkan. Sholat memang sebisa mungkin ada sempurna dengan baju. Sempurna. Baju rapi, pakai sorban, pakai sunnah meletakkan sesuatu di pundak, penutup kepala, baju rapi, pakai minyak harum dan sebagainya. Itu kesempurnaan. Anda sholat berjamaah di masjid, kesempurnaan. Cuman kan tidak semua orang seperti itu bisa. Mungkin di tengah sawah, mau sholat duhur pulang jauh, bajunya kotor, kena najis, tinggal nyebur di sungai saja, naik sudah suci kok. Sholatnya di atas lumpur, Allah senang. Ini hebat betul, pengen masuk surga maksa ini. Di atas lumpur, jangan dipersulit. Kalau bisa jamaah memang sebisa mungkin di jamaah, diutamakan mazhab kita Imam Syafi'i, ini sunat yang sangat dikukuhkan atau fardu kifayah. Mazhab Imam Ahmad mengatakan wajib. Anggap saja ini adalah keutamaan, itu saja, jelas. Kemudian termasuk pakai oli sah. Cuman diibu kalau bisa ganti yang bagus. Aduh repot. Ya jangan sampai tidak sholat di atas oli yang lagi mengalir. Sah sholatnya, hebat, jidatnya berbau oli. Jangan tinggalkan sholat. Kalau meninggalkan sholat adalah dosa besar, dosa besar, dosa besar. Anda sholat, maka jangan persulit urusan sholat. Mekena, tidak harus pakai mekena khusus. Ini menutup aurat sudah sah. Kaos kaki saja pakai kaos kaki. Kalau kaos kaki tidak punya, pinjam sarung suami. Suaminya di rumah. Nah, sudah begini nggak harus pakai mekena khusus. Tidak harus putih mekena, asalkan menutup sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan boleh terlihat. Tolong permudah urusan sholat. Tidak harus pakai digelar di mana saja. Ini sah sholat di sini. Ini tidak najis. Siapa bilang najis? Bumi Allah semuanya suci, baru akan berubah menjadi najis kalau Anda yakin melihatnya. Ada orang kencing di sini nggak? Ada yang lihat kencing di sini? Dipel atau belum? Ini pernah dipel atau tidak? Nggak tahu kan? Aslinya bumi Allah suci atau tidak? Biarpun tidak dipel berarti tidak akan berubah menjadi najis kecuali ada jamaah kencing di sini berdiri. Pernah lihat atau tidak? Karena tidak pernah melihat, ini suci. Sholat di sini sah, nggak usah pakai sajadah. Sah sholat, nggak usah pakai sajadah. Di jalan raya juga sah, polisi yang ngamuk paling. Jadi jangan bikin susah sholat itu. Di mana saja, lumpur suci. Ada orang mungkin punya baju bagus, beli baju satu dosen pulang dari Korea, bajunya hem putih bagus semuanya. Cuman makainya sebulan sekali, Januari 1, Februari 1. Daki hitam, baunya luar biasa. Sah enggak pakai sholat? Sah enggak pakai sholat? Sah, cuman kotor. Tolong bermudah sholat, jangan bersulit sholat. Boleh, hebat. Bahkan tak taunya kerja di bengkel pakai belepotan semuanya. Masya Allah. Sholat berjamaah lagi. Allah, hebat nih. Malaikat senyum nih. Gak boleh ada meninggalkan sholat. Dimanapun Anda berada, tetap sholat. Di padang pasir, di lumpur, di pinggir laut, semuanya. Masya Allah. Najis itu sangat pendek. Najis itu sedikit. Jangan semua dikit-dikit. Najis. Najis hanya 7, selebihnya tidak najis. Ini bab fikih nanti insya Allah. Sah ya? Jangan persulit urusan sholat. Permudah urusan ibadah. Jangan sampai ada satu pun meninggalkan sholat. Maka termasuk kemudian yang perlu kami hadirkan, mengkosor sholat tadi, mohon maaf. Saya itu lupa, kalau ini banyak pendatang. Saya pikir ini orang tinggal di sini semuanya. Maka saya ngomong, gimana sholat yang pertamanya? Sempurna atau kosor? Saya pikir Anda tuh orang sini semuanya. Tatonya ada yang 5 jam perjalanan, sama dengan saya 5 jam juga. Ya, kalau Anda musafir, Anda dalam bepergian, tujuan Anda melebihi dari 84 kilo, 84 kilo tujuan Anda boleh menjamak dan boleh mengkosor. Mengkosor itu menjadikan duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Bahkan dalam madhab kita Imam Syafi'i, mengkosor sholat itu lebih bagus pahalanya. Sudah enak korting 2, pahalanya gede. Jangan ragu yang demikian itu. Jangan sok, saya masih kuat kok, gampang mampir masjid juga gampang. Nah, bukan gitu. Patuh kepada petunjuk itu lebih penting. Jelas ya? Permudah urusan sholat.